wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات اجعل جدي اجعل مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن الشافعي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناسخين وألهمنا بعلوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من نسخ أديانه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah Perumahan Eden Park. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali di pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya Allah, mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan menghidupkan sebagian sunnah Rasulullah, hadir dan duduk di majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah.
Harapan kita semua semoga dengan segala kekurangan perkumpulan kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang benar-benar membawa keberkahan, kemanfaatan, juga kemaslahatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini tentang madza fi Asyura. Ada apa dengan hari Asyura? Hari tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah saat ini kita berada di 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama yang ingin saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, Innallaha ikhtara minas sanah thalatha asyarat. Sungguh Allah memilih, mengistimewakan dan memuliakan dari hari yang ada dalam satu tahun yang jumlahnya kurang lebih 360 hari, ada 30 hari yang dipilih, dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 hari itu dibagi menjadi 3. 10 hari yang pertama, 10 hari terakhirnya bulan suci Ramadan. Karena di sana ada malam Lailatul Qadar. 10 hari yang kedua, 10 hari pertamanya bulan Dzulhijjah. Baru saja kita lewati. Karena di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, di mana di hari Arafah seluruh jamaah haji melaksanakan rukun haji yang terpenting, yakni wukuf di Arafah. Ada Yauman Nahr, hari penyembelihan, yakni hari tanggal 10 Dzulhijjah. Dan 10 hari yang terakhir saat ini kita berada di dalamnya, itulah 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Di dalamnya ada hari yang sangat keramat, yang sangat mulia dan istimewa, itulah hari Asyura. Yang artinya hari ke-10 dari bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk dari salah satu 4 bulan mulia. Nabi jelaskan kemuliaan Muharram. Beliau sampaikan bahwa Syahrul Muharram huwa syahrullah. Bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Beliau Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, dalam salah satu karyanya kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan, qad ikhtalafu fi tafsiri hadzal yaum.
sungguh terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang penafsiran nama Asyura. Asyura itu maksudnya apa? Artinya apa? Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam menjelaskannya. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan innama summiya Asyura, hari itu dinamakan hari Asyura li'annahu asyiru yaumin minal Muharram, karena hari itu adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Penjelasan yang pertama. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama lagi menjelaskan li'anna Allaha akrama fihi asyratan minal anbiya bi asyri karamat. Dinamakan Asyura yang bisa diartikan 10 karena di hari itu Allah memuliakan 10 nabinya dengan 10 karamah, dengan 10 kemuliaan. Siapa 10 nabi yang Allah muliakan di hari Asyura tersebut? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dimuliakan taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah di hari Asyura. Gara-gara melakukan satu pelanggaran di surga. Satu pelanggaran. Allah murka. Allah usir Nabi Adam dan istrinya dari surga. Yang tadinya di surga memakai pakaian-pakaian mulia surga, perhiasan-perhiasan indah surga, gara-gara satu pelanggaran yang dilakukannya diturunkan dari surga tanpa sehelai benang pun, apalagi sampai pakaian. Gara-gara satu pelanggaran dipisahkan dengan wanita tercintanya. Makanya Nabi Adam itu pernah ngiri pada kita, umatnya Nabi Muhammad, yang melakukan banyak pelanggaran. Setiap hari mungkin bisa ribuan pelanggaran yang dilanggarnya, tapi tetap mereka bisa memakai pakaian, tidak ditelanjangi sebagaimana Adam. Mereka tetap bisa berkumpul dengan orang-orang tercintanya. Tidak seperti Nabi Adam yang dipisahkan dengan wanita tercintanya, istrinya, yakni Ibu Hawa alaihissalam. Kita umatnya Nabi Muhammad, seberapapun banyak dan besar pelanggaran yang kita langgar, taubat dimanapun, sungguh-sungguh taubatnya, maka Allah akan menerima taubat kita. Nabi Adam taubat selama versi Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, gara-gara satu pelanggaran taubatnya 300 tahun Bapak Ibu. Dipisahkan dengan istrinya 300 tahun. Bertobat kepada Allah, memperbanyak mengucapkan kalimat pertaubatan yang diilhamkan oleh Allah kepadanya dan kepada istrinya. Itulah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun. Turunkan dari sorga, Nabi Adam turun di salah satu gunung yang tertinggi yang ada di India, dan Ibu Hawa diturunkan di daerah yang sekarang dinamakan Jeddah.
Jiddah itu dari bahasa Arab jaddatun yang artinya nenek. Karena disitulah neneknya manusia diturunkan dari surga, hidup di sana, meninggal di sana, makamnya pun ada di sana. Di Jeddah itu ada pemakaman kuno yang panjangnya itu ada yang sampai 120 meter. Dan di pemakaman itulah Ibu Hawa juga dimakamkan. Biasanya kalau kita umroh lalu pulangnya lewat Jeddah, meskipun kita tidak berhenti, kita akan melewati pemakaman itu. Nampak dari kejauhan ada makam yang amat sangat panjang, itulah makam nenek moyang kita, Ibu Hawa, suami istri Nabi Adam alaihissalam. Dan diterima taubatnya Nabi Adam dari satu pelanggaran sekali lagi, itu di hari Asyura. Kemudian yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris ini keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi sesudah Nabi Syis. Nabi Syis satu-satunya anaknya Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi tapi bukan rasul, ya. Nabi Syis, Nabi Idris, baru Nabi Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Idris ini, Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada ayat wadkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguh Idris adalah seorang nabi yang sangat jujur. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan Allah telah mengangkatnya di tempat yang tinggi. Sahabat Ibnu Abbas pernah menanyakan maksud ayat ini kepada Ka'ab al-Akhbar, mantan pendeta Yahudi yang menguasai Taurat di luar kepala, yang meskipun jumpa dengan Nabi, melihat Nabi secara fisik, ciri-ciri Nabi akhir zaman ada pada fisiknya Rasulullah. Lahirnya di Makkah, hijrahnya ke Madinah ada pada diri Rasulullah. Postur tubuhnya, warna kulitnya, setempel kenabian di antara dua belikatnya yang seperti daging tumbuh, ada bulu-bulu lembutnya ada pada diri Rasulullah. Tapi Ka'ab al-Ahbar tidak atau belum beriman kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, Ka'ab al-Ahbar juga belum beriman. Mengapa? Sebab beliau punya ayah seorang pendeta Yahudi yang sangat alim, ahlul kitab. Beliau mengatakan, ayahku setiap hari mengajarkan kitab Taurat kepadaku. Qala 'allamani abit Taurata illa sifra wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Aku ini sejak kecil diajarin kitab Taurat oleh ayahku. Cuma ada satu lembar dari kitab Taurat itu yang diambil oleh ayahku, disembunyikan dalam kotak, dikunci rapat-rapat, dan berpesan padaku, jangan sampai engkau buka kotak ini, jangan engkau baca isi lembaran Taurat yang aku sembunyikan. Penasaran. Makanya falamma mata abi, ketika ayahku mati, fatahtuh, aku buka kotak itu. Aku ambil lembaran Taurat itu, faizan fihi
nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata satu lembar dari Taurat yang sengaja disembunyikan ayahku ini menjelaskan bahwa akan datang nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman bukan Musa, tapi nabi yang mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi yang lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, belum ciri-ciri detail fisiknya semua ada di sana, dan kekuasaan wilayahnya sampai Syam. Makanya jumpa Nabi, ciri-ciri Nabi sesuai dengan kitab Taurat, dia nggak beriman. Mengapa? Karena Islam belum menguasai Syam. Nabi meninggal diganti Khalifah Abu Bakar, Islam belum menguasai Syam. Baru di zamannya Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ketika melakukan ekspansi besar-besaran, Syam dikuasai Islam, baru dia masuk Islam dan menjadi referensi tentang Israiliyat, kisah-kisah kaum Bani Israel. Alim ini. Imannya setelah, oh ini berarti Muhammad benar-benar Nabi akhir zaman, karena Islam mampu menguasai Syam. Syam itu Syria, ya, Palestina, ada 9 negara yang di sana dikuasai Islam. Ka'bah Lahbar ditanya tentang apa maksudnya kok Allah itu warafa'nahu makanan 'aliyya, mengangkat Nabi Idris di tempat yang tertinggi. Berdasarkan pengetahuannya dalam kitab Taurat, arti Nabi Idris diangkat di tempat yang tertinggi, Nabi Idris dibawa ke langit. Makanya ada 4 manusia yang ditangguhkan kematiannya sampai sekarang masih hidup. Yang 2 di langit, Nabi Isa dan Nabi Idris, ya. Ketika Rasulullah Mi'raj berjumpa. Makanya Nabi Isa ini termasuk sahabat, sebab kategori sahabat itu orang yang jumpa fisik dengan Nabi dan beriman. Nabi Isa saat Mi'raj jumpa dengan Nabi, meskipun hanya sekedar saling mengucapkan salam. Ada 8 Nabi yang ketika Mi'raj itu jumpa dengan Rasul. Di langit pertama jumpa Adam, di langit kedua Yahya dan Isa, di langit ketiga Yusuf, di langit keempat Idris, di langit kelima orang ngerti. Ayo. Di langit kelima Harun. Di langit keenam Musa. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbalik ya. Itu 8 nabi yang jumpa dengan Rasulullah saat Mi'raj. Jadi Nabi Idris itu diangkat ke langit, dan diangkatnya ke langit di langit yang keempat sampai sekarang masih ada di sana, itu di hari Asyura. Yang 2 di langit, Idris dan Isa. Yang Isa nanti akan turun untuk membunuh Dajjal, membawa syariatnya Nabi kita Muhammad. Yang 2 di bumi, 1 jaga daratan, 2 jaga lautan. Itulah Nabi Ilyas dan Nabi Khadir atau Khidir alaihissalam. Keduanya setiap tahun jumpa sekali di musim haji. Jumpanya di mana? Di sekitar daerah Mina. Setiap jumpa saling mengucapkan sebuah doa, Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah,
Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nabi siapa? Ilyas dan Nabi Khidir masih hidup. Dan banyak menjumpai para sholihin. Orang yang jumpa dengan Nabi Khidir khususnya, umumnya mereka Allah anugerahi ilmu laduni. Kita bisa jumpa enggak? Kalau Allah menghendaki, jumpa dengan Nabi siapa? Khidir yang namanya Balya bin Malkan, ya kita akan jumpa. Kalau tiba-tiba kok salaman dengan orang, lalu jempol tangannya enggak ada tulangnya, maka itulah Nabi Khidir Balya bin Malkan alaihissalam. Ya. Nabi Idris diangkat ke langit, ada di langit keempat, sampai nanti hari kiamat diangkatnya itu adalah di hari Asyura. Yang ketiga, wastawat safinatun Nuh alal judi. Nabi Nuh singkat cerita melihat kekurang ajaran kaumnya, bahkan salah satu dari anaknya juga istrinya. Akhirnya enggak sabar. Doa kepada Allah agar mereka yang tidak beriman dibinasakan. Jangan engkau biarkan satupun hambamu yang tidak beriman ada di muka bumi ini ya Rabb. Itu doanya Nabi Nuh. Rabbi la tadhar. Jangan engkau biarkan ada satupun hambamu yang tidak beriman kepadamu di muka bumi ini. Karena andai mereka biarkan, mereka tidak akan beriman kepadamu. Lalu sebab doa ini diijabah oleh Allah, Allah perintahkan langit untuk menurunkan airnya, dan Allah larang bumi untuk menyerap semua air yang ada di permukaannya. Rajab mulai hujan. Di mana sebelumnya Allah telah memerintahkan agar Nabi Nuh membuat bahtera, buat perahu besar. Di mana buatnya? Di atas gunung. Sehingga dijadikan bahan ejekan, olokan oleh kaumnya. Ditertawakan. Nah ini hebatnya yang bantu Nabi Nuh untuk membawa pohon-pohon besar dari hutan-hutan dibawa ke atas gunung, itu cucunya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Auj bin Unuk bintu Adam, raksasa di zamannya, yang saking besarnya diriwayatkan Auj itu kalau pengen makan ikan bakar, ngambilnya di laut, manggangnya di langit, manggangnya di matahari. Kalau sedang nggak suka sama orang-orang Eden, bahkan Batam, dikencingi banjir. Ketika terjadi tofannya Nabi Nuh yang menenggelamkan dunia, itu hanya sebetisnya. Berusia 4.000 tahun lebih. Namanya siapa? Auj. Punya ibu namanya Unuk bintu Adam alaihissalam, mati di zamannya Nabi Musa. Tapi itu yang bantu bawa kayu-kayu besar yang akhirnya menjadi bahteranya Nabi Adam. Rajab hujan, terus gak pernah berhenti. Bumi gak nyerap air. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di hari ke-10 Muharram, pas perbekalannya Nabi Adam dan orang-orang yang beriman yang ikut naik dalam bahteranya, juga hewan-hewan yang ikut naik dalam bahteranya, pas perbekalannya habis, hujan berhenti.
mati. Mendarat di sebuah bukit namanya Judi. Tanggal berapa itu? Hari Asyura. Tanggal 10 Muharram. Makanya kelak di hari kiamat ketika perwakilan manusia mendatangi Nabi Nuh minta syafaat, Nabi Nuh jawab, aku pun gak tahu nasibku di hari ini. Allah murka semurka-murkanya padaku yang belum pernah Allah murka seperti ini padaku. Karena aku dulu pernah berdoa yang sebab doaku mereka yang tidak bersalah ada di belahan bumi yang lain ikut binasa sebab doaku. Jangan engkau biarkan satupun dari hambamu yang tidak beriman ada di muka bumi ini ya Rabb. Mungkin saat itu di Nusantara sudah ada manusia. Mungkin saat itu di wilayah yang lain, bukan wilayah kekuasaan dakwanya Nabi Nuh, sudah ada manusia. Dan ketika belum ada utusan sampai di Nusantara, sampai di wilayah yang lain, mereka tidak beriman kepada Allah, mereka enggak berdosa. Tapi karena doanya Nabi Nuh, tenggelam seluruh bumi sehingga semuanya binasa. Makanya gak berani nyafaati. Sebab gara-gara doaku banyak manusia yang tidak bersalah ikut binasa. Ini Nabi Nuh di tanggal 10 Muharram Asyura diselamatkan oleh Allah dari tufan banjir bandang yang bukan hanya menenggelamkan satu wilayah tapi menenggelamkan bumi. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di hari Asyura dan diberi gelar yang Allah belum pernah memberikan gelar itu kepada manusia sebelumnya, Nabi dan Rasul sebelumnya, juga sesudahnya kecuali Nabi Muhammad, yakni gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, menunjukkan betapa sayang dan cintanya Allah pada Ibrahim sehingga diibaratkan seperti kekasih. Lahir hari Asyura mendapatkan gelar Khalilur Rahman juga di hari Asyura. Selanjutnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu raja. Istrinya banyak Bapak Ibu. Tapi jangan nyoba-nyoba niru. Nggak akan kuat. Poligami maksimal 4 saja banyak yang nggak berhasil. Ya. Nabi Dawud itu istrinya 100. Coba. Punya anak, Nabi, Rasul, Raja yang kekuasaannya menguasai dunia, Nabi Sulaiman. Umurnya, sebenarnya Nabi Sulaiman tergolong manusia yang umurnya nggak panjang. Di bawah 100. Itu istrinya 1000. Istrinya 1000 Nabi Sulaiman. Cuma nggak punya anak, Pak. Nggak punya anak. Punya anak 1 itu pun cacat. Nabi Sulaiman. Karena pernah sedikit agak sombong. Saat dia mengatakan bahwa saya sanggup menggauli 1000 istri saya dalam sehari. Kenceng kali, Bu. Kayak nggak percaya ya. Diingatkan Jibril, Sulaiman, katakan dengan izin Allah, tidak, saya sanggup dengan kekuatanku saat ini menggauli istriku yang 1000 itu dalam semalam. Ingatkan lagi, Sulaiman, katakan jika Allah berkehendak, jika Allah mengizini, karena dia terlalu pede. Memang Allah kasih kekuatan lebih kuat dibanding dengan 1000 kekuatan laki-laki yang paling kuat. Sanggup, Pak. Gak usah dibayangin macam-macam ya, kayak apa ya. Menggauli istri 1000 dalam semalam. Sanggup. Tapi nggak ada yang hamil, ada 1 yang hamil, itu pun cacat. Ketika Nabi bercerita tentang ini,
Nabi sampaikan, andai Sulaiman ngikuti sarannya Jibril, jika Allah berkehendak, maka semua akan lahir dari 1000 istri yang digaulinya dan menjadi sholihin, para kekasihnya Allah. Sulaiman gak punya anak, anaknya satu cacat. Makanya andai kita dikasih Allah kekuatan ya, memang murni Allah kasih kekuatan pada kita, kita tetap harus selalu membawa nama Allah. Tolong angkatkan mobil ini, meskipun kita kuat. Siap, nggak boleh. Jika Allah berkehendak, aku angkat mobil ini. Harus begitu, ya. Ini Nabi siapa? Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu istrinya sudah 99. Sudah begitu, masih kesengsem sama istri panglima perangnya. Coba. Masih kesengsem sampai akhirnya membuat siasat supaya panglima perangnya itu perang. Dalam hati, mati di medan perang, jandanya dinikahin. Gitu. Ternyata setiap disuruh perang balik menang, suruh perang balik menang. Akhirnya terang-terangan didudukkan, terang-terangan saja, tolong ceraikan istrimu biar aku nikah. Uria namanya. Namanya panglima perangnya yang minta rajanya juga Nabi dan Rasul dengan terpaksa, Pak. Dicerai, lalu akhirnya dinikahi oleh Nabi Daud. Tidak begitu lama setelah istrinya dilepaskan, mungkin stres, diabetes naik, asam lambung kumat, mati, Pak. Uria. Secara syariat sah, sebab istri ke-100-nya sudah bukan istri orang lain. Tapi untuk orang yang mulia seperti Nabi Daud itu nggak layak. Nggak layak. Sudah punya 99 loh. Masih kurang, dan itu istri panglimanya. Makanya ketika Allah perintahkan 2 malaikat nyamar menjadi manusia, minta keadilan pada Daud. Padahal di hari itu bukan hari untuk pengadilan rakyatnya. Untuk bisa masuk ke kamar pribadinya Nabi Daud, kalau sekarang harus melewati protokoler yang luar biasa. Pas pampes yang bertahap, tiba-tiba ada 2 manusia yang bisa masuk dalam kamarnya. Keduanya minta keadilan. 1 kambingnya 1, Pak. Yang 1 kambingnya 99. Yang 99 ini masih minta dengan paksa kambing kawannya yang cuma 1. Mengadu kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud marah kepada yang sudah punya kambing 99, masih rakus minta kambing kawannya yang cuma 1. Setelah itu terbang manusia itu sambil tepuk tangan. Hore, Daud gak malu pada dirinya. Hore. Akhirnya dia baru sadar bahwa yang dilakukan gak pantas. Taubat kepada Allah, sujud, menangis. Sampai diceritakan dalam Sirajut Talibin, tanah yang dibuat sujud, saking begitu banyaknya air mata yang membasahi tanah, yang tadinya kering menjadi hijau. Dan dia bersumpah tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum Allah tegas menerima taubatnya. 40 hari, 40 malam, akhirnya Allah nyatakan taubatmu aku terima, dan itu ada di hari Asyura. Yang berapa ini? Nabi Daud. 1 siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Yang ke-6, Nabi Isa diangkat ke langit saat diserbu pasukan Romawi atas informasi dari santrinya. Punya santri 12, lu 1 khianat. Masya Allah. Kalau versi kita, ya santrinya inilah yang diserupakan dengan Nabi Isa.
yang disalib, bukan Nabi Isa. Karena saat penggerbekan Nabi Isa diangkat ke langit. Dan sampai sekarang ada di langit yang ketiga. Jumpa dengan Nabi saat Mi'raj. Diserupakan santri yang demi mendapatkan uang, iming-iming uang, rela menunjukkan tempat persembunyian gurunya. Yang disalib itu kalau versi Islam. Kalau versi saudara kita Nasrani, ya, yang disalib ya Nabi Isa. Lalu setelah 40 hari disalib, Nabi Isa baru diangkat ke langit. Sehingga ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Yang membocorkan dan menunjukkan tempat persembunyiannya Nabi Isa, versi mereka, itu santri yang bernama Judas Iskariot. Demi uang, Pak. Tapi akhirnya apa? Nyesel dia. Telah tega kepada gurunya, sudah uangnya pun sedikit, dia stres, dia depresi, akhirnya dia bunuh diri. Pengkhianat guru itu enggak akan mulia. Judas Iskariot. Ya. Jadi kalau versi saudara kita Nasrani yang disalib Isa, Yesus itu ya, nanti 40 hari setelah penyalipan hilang ke langit. Kemudian pengikut setia yang akhirnya berkhianat yang bernama Judas Iskariot, stres dia, nyesel dia, gantung diri. Kalau versi Islam berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya Nabi Isa gak disalib. Nabi Isa langsung dirafa, diangkat ke langit, berada di langit yang ketiga, dan yang disalib itu adalah sang pengkhianat. Pengikut yang khianat, santri yang naudzubillah khianat, itu yang diserupakan 90% suaranya, bentuk rupanya, meskipun akhirnya ketahuan kakinya beda. Setelah disalib itu baru ketahuan ini ternyata bukan Isa. Nabi Isa dibawa ke langit tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aunnya dan kaumnya, juga diselamatkan di hari Asyura. Fir'aun dibinasakan di hari Asyura. Nabi Yunus diselamatkan dari dalam perut ikan kurang lebih 40 hari 40 malam. Itu juga di hari Asyura. Dan dikembalikannya kekuasaan Nabi Sulaiman yang sempat hilang karena kehilangan cincinnya. Allah apa enggak mampu kemudian memberikan kekuasaan Nabi Sulaiman tanpa dengan cincinnya? Sangat mampu. Tapi mengapa ketika Nabi Sulaiman masuk WC, cincinnya digantung di luar, diambil jin yang nakal, lalu jin itu menyerupai Sulaiman sehingga Sulaiman kehilangan kekuasaannya. Ujian besar, Sulaiman kehilangan kekuasaannya, mengaku pada siapapun aku Sulaiman yang asli, gak ada yang percaya, bahkan keluarganya pun gak ada yang percaya, kehilangan cincinnya. Mengapa harus pakai cincin? Mengajarkan pada kita bahwa berwasilah itu gak apa-apa. Apa enggak mampu Nabi Yakub yang buta sebab tiap hari menangis kehilangan Yusuf tercintanya, Allah sembuhkan tanpa harus nunggu bajunya Yusuf untuk diusapkan dengan wajahnya? Mampu. Tapi memberi pelajaran pada kita, kita berwasilah, mohon pada Allah dengan wasilah obat agar sembuh, dan wasilah-wasilah yang lain itu adalah dicontohkan dalam syariat. Jadi arti Asyura versi yang kedua, Allah memberikan kemuliaan pada 10 Nabi dan Rasulnya. Dan terakhir, nah ini gak cukup ini. Kalau
Kajian Asyura itu berjam-jam pun masih ada cerita tentang Asyura. Terakhir kita dianjurkan mengamalkan beberapa amalia saat kita berada di hari Asyura. Ada 12 amalia. Cuma yang hadisnya sahih itu hanya 2. 1 puasa. Puasa Asyura. Apakah harus dengan puasa sesudahnya atau sebelumnya? Khilaf. Agar tidak menyerupai puasanya orang Yahudi, tambahkan sehari, entah sebelumnya atau sesudahnya. Kalau tidak, makruh. Tapi imam kita Asy-Syafi'i dalam kitab induk mazhab Syafi'i al-Um mengatakan la bas. Puasa di hari Asyura saja cukup. Enggak perlu menambahkan 1 hari sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, memberi nafkah yang lebih pada orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah kita. Puasa hari Asyura di antara keutamaannya yukaffirus sanatal madhiyah, melebur dosa selama 1 tahun yang telah lewat, kemudian memberikan nafkah yang lebih, melapang luaskan nafkah pada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita. Itu juga sangat dianjurkan. Ada jaminan dari Nabi, man wassa'a ala iyalih yauma Asyura, siapa yang melapangkan nafkahnya pada keluarganya di hari Asyura, siapkan dari sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu siap nerima ya. Jadi yang biasanya kok uang belanjanya hanya 1 juta, hari Asyura kasih surprise 10 juta minimal. Itu saya amalkan Bapak Ibu, karena para ulama mengomentari hadis ini, hadza mujarrab, ini cespleng. Janji Nabi, siapa yang melapangkan rizki pada orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya di hari Asyura, setahun Allah lapang luaskan rizki. Gak perlu diamini, ini janji Rasul, hadisnya sahih. Praktekkan gitu loh. Oman amin, istrinya denger ternyata nunggu-nunggu di hari Asyura 100.000 saja. Praktekkan, amalkan, yakin. Ulama sampai mengatakan, hadza mujarrab, ini cespleng. Kalau pengen 1 tahun lapang luas rizkinya, Pak, dengarkan. Ibu-ibu siap nerima ya. Jangan lupa komisinya untuk saya nanti. Maka di hari Asyura, lapang luaskan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan dimampukan untuk mengamalkannya, dan apa yang dijanjikan Rasulullah, lapang luas rezeki kita selama 1 tahun, kita merasakannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kajian spesial hari Asyura, mudah-mudahan bisa dipaham dengan benar, jadi ilmu yang manfaat barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Udah suruh kan? Masih 3 menit ya. Pertanyaan, silakan kalau ada. Cukup. Udah pinter semua. Entah pinter semua, entah nggak paham semua, Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Was'alina rizqana wa'adzif alina khaira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alima Allah wa zinata ma alima Allah wa mil'a ma alima Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bang, saya tutup. Sallallahu alaihi wasallam.